Salam, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini, saya Pikaris Krisbandi akan membawakan kita dalam renungan BSJD sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Renungan bagi kita pada saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan tentang keilahan dari Yesus, karena sangat cukup jelas bagi kita bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, anak Allah yang Ia anugerahkan kepada kita sebagai penebus bagi dan atas dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan ketika kita melihat kedua ayat yang cukup singkat ini, namun makna yang luar biasa dan makna yang tentu dalam, yang sangat menarik untuk kita renungkan, untuk kita lihat dan kita pakai sebagai dasar hidup iman Kristen kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam beberapa ayat sebelumnya di situ dinampakkan dan diperlihatkan Yesus dalam kesaksiannya tentang dirinya. Semua hal yang terdapat dalam beberapa ayat di atas menunjukkan bahwa Yesus adalah anak Allah yang sebenarnya. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah kamu heran akan hal itu, katanya, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jadi tugas kita pada saat ini ialah percaya. Ketika kita berani menerima baptisan kudus, bahkan kita menerima CD, kita juga bersedia menerima perjamuan kudus. Tidak ada alasan lagi untuk kita ragukan tentang keilahan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, karena akan tiba saatnya nanti seperti yang terdapat dalam ayat renungan kita pada saat ini, yang berbuat baik akan bangkit dan hidup kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi hal yang perlu kita renungkan, yang sangat penting bagi kita ingat kembali. Apapun yang kita perbuat, tentu itu yang akan kita terima sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Akankah kita nanti menjadi bagian dari orang-orang yang akan dibangkitkan dalam hidup yang kekal karena sesuai dengan perbuatan baik yang kita lakukan, ataukah kita akan bangkit seperti orang-orang jahat yang akan dihukum nantinya? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, itu menjadi pertanyaan bagi kita bersama, dan tentu itu yang akan kita jawab masing-masing dalam diri kita sendiri. Apakah kita sudah seperti dalam ayat yang ke-29 ini, masuk dalam karakteria orang-orang yang akan bangkit dalam perbuatan baik dan hidup kekal, ataukah kita masuk menjadi karakteria kedua, yaitu orang-orang jahat yang akan bangkit untuk dihukum? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semangat! Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri, bahkan Tuhan akan terus menunjukkan kasih-Nya melalui kebangkitannya, melalui kasih setia-Nya, dan tentu akan terus menunjukkan cara hidup yang benar, dan tentu akan mengajarkan bagaimana cara supaya nanti bangkit menjadi orang-orang yang hidup kekal, menjadi orang-orang yang terus bersinar, menjadi orang-orang yang terus menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya pada saat ini.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam hidup kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi teladan dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga kami menjadi bagian orang-orang yang hidup kekal, dibangkitkan untuk menjadi orang-orang yang menang. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari hal-hal negatif yang ingin mempengaruhi kami, kuasa-kuasa setan, iblis, apapun itu yang ingin mengganggu iman percaya kami, sehingga ingin menghilangkan kehidupan kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Tapi biarlah melalui kuasa Roh Kudus-Mu Engkau menguatkan kami semua, mampukan kami menjalani sisa-sisa kehidupan kami di dunia ini dengan baik dan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, berkati kami semua dimanapun kami berada, usaha pekerjaan kami yakin dan percaya Tuhan yang melihat, Tuhan yang memampukan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.